Jam sudah menunjukkan 8 malam, Davina dan Lukas pun sudah selesai makan. Sekarang mereka hendak pulang. Setelah membayar makanan dan pesanan martabak tersebut mereka pun pulang. Kali ini Lukas mengendarai mobilnya dengan lebih cepat dari tadi. Karena sudah malam, tidak enak sama calon mertua. Meskipun mereka sudah bertunangan, tapi batasan masih harus tetap dijaga. Apalagi Lukas bukan pemain wanita, jadi dia sangat menjaga dan menghargai wanita yang dicintainya. Tapi tidak pada wanita yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan dirinya. Dan Lukas benci wanita seperti itu. Aku langsung pulang, ya, ucap Lukas. Saat ini mereka sudah tiba di depan rumah. Davina mengangguk, hati-hati. Davina masuk keluar dari mobil dan melambaikan tangannya sebelum masuk ke dalam rumah. Lukas pun membalas melambaikan tangannya dan tersenyum dengan senyum khasnya. Davina masuk ke dalam rumah setelah mobil Lukas menghilang dari pandangannya. Lukas mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Ia kembali ke perusahaan. Saat tiba di depan gerbang, security yang bertugas malam pun menghampiri tuannya. Kedua security membungkuk hormat kepada Lukas. Lukas memberikan satu kantong plastik martabak manis. Dan satu kantongnya lagi untuk dibawa pulang. Security itu tersenyum senang. Lalu Lukas menyerahkan kunci mobil miliknya, dan memerintahkan security untuk membukakan pintu mobil. Awalnya keduanya merasa heran sekaligus bingung. Tapi setelah Lukas menjelaskan barulah mereka mengerti. Setelah itu Lukas langsung kembali ke mansion. Sementara wanita yang ada di dalam mobil sudah kehabisan suara karena berteriak, tapi tidak ada satupun yang mendengarnya. Saat salah satu security menekan remote pada kunci tersebut, barulah wanita itu bisa membukanya. Wajahnya kusut karena terkurung di dalam mobil dan berteriak-teriak tidak ada yang mendengar. Kini ia keluar dari mobil, bahkan saat berbicara saja suaranya antara ada dan tiada. Lebih tepatnya serak. Wanita itu masuk ke dalam mobil miliknya dan mengambil sebotol air mineral dan meneguknya hingga habis. Kebetulan air itu sisa setengah botol. Wanita itu pun merasa lega, kemudian barulah ia pulang dengan menggunakan mobil miliknya. Alasannya saja mengatakan mobilnya mogok, padahal tidak sama sekali. Sementara Lukas sudah tiba di mansion, saat ia masuk ternyata mama dan papanya masih ada di ruang tamu. "Sibuk banget ya?" tanya Luna. "Iya ma. Aku ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaanku. Nanti bila sudah hari pernikahan tidak kepikiran sama pekerjaan saja," jawab Lukas. "Ini ma, dari menantu kesayangan mama," ucap Lukas memberikan satu kantong plastik berisi martabak manis. "Jangan bilang kalau kamu yang beritahu kalau mama suka martabak," tanya Luna. "Gak kok ma, itu inisiatif Vina sendiri untuk belikan mama martabak. Dan dia berharap mama suka," jawab Lukas. "Memang menantu idaman," ucap Luna. "Bagi dong ma, sebanyak itu masa mau dimakan sendiri," pinta Ayan. Luna meletakkan kantong tersebut di atas meja. Mereka pun bersama-sama memakan martabak tersebut hingga habis. "Aku istirahat dulu ma, pa," pamit Lukas. Keduanya tidak menyahut, tapi Lukas tidak peduli. Dan melangkah pergi menaiki tangga menuju kamarnya. Lukas melonggarkan dasinya dan membuka pakaiannya satu persatu. Lukas pun langsung masuk ke dalam kamar mandi. Lukas menyiram tubuhnya dengan air dingin di bawah shower. Terasa segar menyelimuti tubuhnya setelah seharian bekerja. "Capek, jangan ditanya. Yang namanya kerja pasti capek." Lukas menyelesaikan mandinya dan mengeringkan tubuhnya. Kemudian berganti pakaian dengan piyama tidur. Lukas segera berbaring hingga tidak sadar ia pun tertidur. Luna masuk ke kamar Lukas dan melihat putra bungsunya tertidur. "Kasihan, pasti kecapean," gumam Luna, lalu menyelimuti tubuh Lukas agar tidak kedinginan. Luna kemudian keluar dari kamar Lukas dan menutup pintunya kembali. Luna menghampiri suaminya yang masih duduk di ruang tamu. "Kok cepat?" tanya Ayan. "Lukasnya sudah tidur, kasihan pasti kecapean," jawab Luna. "Kalau begitu kita juga tidur," ucap Ayan. Luna pun mengangguk dan mengikuti suaminya masuk ke dalam kamar. Ayan memeluk istrinya dan keduanya masuk ke dalam selimut. Sementara Davina sedang berbaring di atas tempat tidur, ia memandang ponselnya dan melihat kiriman foto gaun pengantin yang sudah siap. Kemudian ponselnya pun berdering. Davina melihat nama pemanggil lalu segera menjawabnya. "Halo," sapa Davina menjawab panggilan tersebut. "Bagaimana, bagus gak?" tanya Fiora. Fiora tidak perlu mengukur tubuh Davina, karena ukuran tubuh dan tinggi badan mereka sama, yaitu 172 cm. Tubuh mereka tidak kalah dengan seorang model,
bahkan mungkin bisa mengalahkan model. Hanya saja profesi sebagai model bukan keinginan mereka. Bagus, aku suka, jawab Davina. Spesial untukmu, kata Fiora. Selalu saja begitu, waktu Aleta dan Faye juga spesial, ujar Davina. Itu kan spesial untuk mereka, sekarang aku buat spesial untukmu, kata Fiora. Iya deh, terima kasih banyak, ucap Davina. Eits, tidak gratis loh, canda Fiora. Oke, sebutkan nominalnya, aku transfer sekarang, jawab Davina. Hahaha, Fiora tertawa mendengar kata nominal dan transfer. Dia tidak kekurangan uang. Kok ketawa? Aku serius nih, tanya Davina. Aku cuma bercanda, bercanda, jawab Fiora. Aku buat baju bukan untuk kamu saja, tapi untuk Lukas juga. Siapa tahu cocok, kata Fiora lagi. Memangnya kamu tahu ukurannya? Tanya Davina. Aku ambil ukuran Apkori, sepertinya mereka hampir sama, jawab Fiora. Terserahmu lah, ucap Davina akhirnya. Setelah cukup lama mengobrol lewat telepon, akhirnya mereka pun menyudahi obrolan mereka, karena Davina mengeluh dan beberapa kali menguap. Tidak berapa lama Davina pun langsung tertidur. Pagi hari, Davina sudah selesai mandi dan sekarang sedang berganti pakaian. Hari ini seperti biasa dia juga akan sibuk. Davina sudah rapi dan segera keluar dari kamarnya. Di meja makan ternyata sudah ada kedua saudaranya dan papanya serta mamanya. Davina pun menyapa semuanya. Baru saja Davina duduk, muncul Lukas yang sudah keren dengan setelan jasnya. Tumben baru nongol, tanya Davion. Akhir-akhir ini sangat sibuk, hingga tidak sempat pacaran, jawab Lukas. Nyindir nih ceritanya, tanya Davion. Gak sih, tapi kalau merasa makan cabai maka akan terasa pedasnya, jawab Lukas. Danendra berdeham. Kita jomblo berkelas, ucap Danendra seolah tidak terima dibilang jomblo. Makanya cari pacar terus nikah. Masih sempat kok kalau mau nikah masal, ucap Nadine menimpali. Kita masih muda belum saatnya pacaran, kata Davion. Sudah kapan mau sarapan kalau asik debat? Depan rezeki tidak boleh debat. Rai menengahi. Mereka semua terdiam, kalau Rai yang angkat bicara, maka anak-anaknya tidak ada yang berani membantah. Mereka segan pada Rai, padahal Rai lebih banyak diam daripada bicara. Kalau Rai berbicara paling seperlunya saja. Davina mengambilkan nasi untuk Lukas, baru untuk dirinya sendiri. Sementara Nadine melayani suaminya dan kedua putranya. Mohon maaf sebelumnya, karena dari cerita 7R anak jenius, aku tidak pernah membahas tentang mereka sholat. Sehingga ada yang berkomentar, agamanya Islam tapi tidak pernah sholat. Memang benar sih, aku tidak pernah membahas tentang mereka sholat. Dan mungkin kedepannya pun tidak akan membahas mereka sholat atau tidak. Karena menurutku ini bukan tentang cerita agama. Mohon maaf sekali lagi jika ada yang merasa tidak nyaman. Hari yang dinantikan sudah tiba, kini mereka semua sudah berada di tempat acara. Karena pagi ini akan diadakan acara ijab kabul terlebih dahulu. Baru setelah itu acara resepsi juga diadakan pada hari itu juga. Davina sudah siap dirias oleh Kirani dan Kueni. Dua saudara kembar itu juga sangat jago dalam merias wajah seseorang. Hanya saja mereka tidak mau menjadi makeup artis. Semua keluarga Henderson sudah berkumpul. Termasuk keluarga yang lain yang kini juga sudah menjadi bagian keluarga Henderson. Hanya tinggal menunggu keluarga pengantin pria saja. Para tamu undangan juga sudah datang. Tidak berapa lama keluarga pengantin pria pun datang bersama dengan Pak Penghulu. Mereka pun disambut ramah oleh keluarga Henderson dan keluarga lainnya yang sudah menjadi bagian dari keluarga Henderson. Lukas langsung disuruh duduk di depan Rai. Dan Pak Penghulu duduk di samping Rai. Lukas begitu gugup, meskipun ini adalah ijab kabul yang kedua baginya. Tapi kegugupannya seperti baru pertama kali. Dulu Lukas tidak merasakan apa-apa, dan hanya biasa-biasa saja saat mengucapkan ijab kabul. Bagaimana nak Lukas? Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Lukas mengangguk. Rai tersenyum saat menjabat tangan Lukas yang dingin seperti baru berendam di dalam air es. Bukankah ini yang kedua? Goda Rai. Iya Pak, tapi aku benar-benar gugup, jawab Lukas. Kemudian Pak Penghulu memberikan segelas air putih kepada Lukas. Lukas pun meneguknya hingga habis. Padahal tidak terlalu haus. Bagaimana? Tanya Pak Penghulu. Siap, jawab Lukas. Jangan sampai salah, bisa-bisa batal menikah,
goda Pak Penghulu. Lukas semakin gugup saja, bagaimana kalau benar terjadi? Tidak, tidak akan gagal. Aku pasti bisa, batin Lukas. Kemudian ijab kabul pun terucap dengan lancar. Akhirnya Lukas merasa sangat lega saat mendengar kata sah menggema di ruangan itu karena banyak tamu dan sekaligus saksi mengucapkan kata sah secara bersamaan. Alhamdulillah, ucap Pak Penghulu. Kemudian Pak Penghulu membaca doa selamat, dan doa untuk kedua mempelai. Istrimu ibarat ladang, bercocok tanamlah dengan selayaknya, pesan Pak Penghulu. Davina pun digiring keluar dari kamar oleh saudara-saudaranya. Aleta dan Faye juga ikut mengiringi pengantin wanita. Mereka menjadi pusat perhatian, karena kecantikan mereka semua. Ada satu orang tamu tak berkedip menatap Fiora. Gadis berhijab itu begitu membuatnya terpesona. Tapi dengan segera mungkin pemuda itu beristighfar. Tuan muda, panggil asisten pribadinya. Siapa gadis itu? Tanya pemuda itu. Ya, pemuda itu bernama Ibrahim Yusuf yang lebih akrab dipanggil Tuan Ibra, seorang CEO muda dan sekaligus ustadz di sebuah pesantren. Untuk pertama kalinya ia terpesona dengan seorang gadis. Meskipun banyak gadis cantik yang ingin mendekatinya, tapi tidak ada satupun yang menyentuh hatinya. Apa Tuan muda tidak tahu? Gadis itu nona muda keluarga Henderson. Anak dari Tuan Rendra Henderson dan Nyonya Aisyah, jawab asistennya. Ibra pun mengangguk mengerti. Sesekali ia mencuri pandang ke arah gadis berhijab tersebut. Cantik, satu kata lolos dari bibir seorang Ibrahim Yusuf. Untuk pertama kalinya ia memuji seorang gadis. Biasanya pujian itu hanya untuk sang bunda tercinta. Oh ya, anak-anak Faye dan Aleta dijaga oleh pelayan mereka di dalam kamar. Mereka sengaja menempatkan 4 bayi kembar dalam satu kamar saja. Semua keluarga Henderson pun berbaris membentuk lingkaran. Tanpa terkecuali, mereka semua berkumpul. Semua orang takjub dengan keluarga besar itu. Begitu ramai, tapi tidak ada satupun yang berebut harta dan kekuasaan. Karena mereka diajarkan untuk hidup mandiri sejak dini. Itulah yang membuat semua orang takjub. Mereka bisa akur satu sama lain, dan tidak memandang rendah orang lain. Keluarga yang luar biasa, itulah julukan yang semua orang berikan kepada keluarga Henderson. Davina dan Lukas bersalaman terlebih dahulu kepada keluarga mereka sebelum acara resepsi dimulai. Dimulai dari Rai dan Nadine, kemudian dilanjut kepada Ayan dan Luna. Setelah itu baru Dharmendra dan Diva, kemudian baru Sudibyo dan Diana. Setelah itu baru mereka yang lain. Dari yang paling tua hingga mereka yang paling muda, yaitu anak dari Lina dan Randi, anak Abigail dan Lika, anak Karel dan Lita. Mereka juga ikut berbaris di situ. Geral yang tadinya orang asing yang tidak tahu tradisi negara ini, sekarang bisa mengerti setelah diterima di keluarga ini. Begitu juga Vikram kini sudah lebih bahagia semenjak diterima masuk ke dalam keluarga ini. Setelah selesai bersalaman dengan keluarga, Davina dan Lukas pun duduk di sofa pelaminan. Acara pun segera dimulai. Aku bahagia Pak, ucap Luna sambil merangkul lengan suaminya. Iya, Papa yakin Lukas tidak salah pilih, balas Ayan. Para tamu undangan pun dipersilahkan untuk memberi ucapan selamat kepada kedua pengantin. Mereka rela mengantri hanya untuk bersalaman kepada pasangan pengantin tersebut. Tapi tetap teratur dan tertib serta menjaga kesopanan mereka masing-masing. Lukas dan Davina selalu tersenyum pada tamu undangan. Sehingga banyak yang terpesona kepada keduanya. Tapi mereka sadar, karena keluarga Henderson sulit untuk digapai. Sementara Ibra, matanya selalu tertuju pada seorang gadis berhijab yang begitu menarik perhatiannya. Padahal santri di pesantren banyak juga yang cantik dan berakhlak baik, tapi tidak ada satupun yang memikat hatinya. Tuan muda menyukai gadis itu. Tebak asistennya, menurutmu, tanya Ibra. Asistennya tersenyum, sudah sejak lama ia bekerja dengan tuannya. Baru kali ini ia melihat tuannya nampak tertarik dengan lawan jenis. Kalau sudah suka lamar saja tuan, gadis seperti itu limited edition. Hanya ada satu di dunia, itu pun milik keluarga Henderson, ucap asistennya. Tidak semudah itu, kata Ibra. Sepertinya dia bukan gadis yang mudah untuk didekati, ucapnya lagi. Asistennya terdiam, ia juga berpendapat seperti itu. Sementara Fiora sedang asik tertawa bersama saudara-saudaranya yang lain. Sesekali ia menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Hal itu semakin membuat hati sang ustadz tampan merasa gemas. Salahkan hamba mengagumi ciptaanmu ya Allah, gumam Ibra. Orlando datang bersama sang istri,
Pietro juga datang bersama sang istri. Pietro sudah menikah, tapi tidak dipublikasikan. Atas permintaan istrinya sendiri, karena sang istri hanya seorang pembantu. Kebaikan wanita itu dalam mengurus ibunya membuat Pietro jatuh hati. Kecantikan tersembunyi pada wanita itu mampu membuat seorang Pietro jatuh cinta. Juga ketulusan hati wanita itu dalam merawat sang mama yang kini sudah mulai bisa berjalan. Orlando dan Dara memberi ucapan selamat, juga Pietro dan istrinya. Kemudian giliran yang lain lagi, karena para tamu masih berdatangan. Capek gak? Tanya Lukas. Capek sih, tapi kita harus profesional, jawab Davina. Ya, Davina tidak ingin mengecewakan para tamu undangan yang sudah diundang secara resmi. Baik dari kalangan kolega bisnis dalam dan luar negeri semua turut hadir. Bahkan yang dari luar negeri mereka bela-belain datang hanya untuk menyaksikan pernikahan megah ini. Keluarga Henderson semuanya berkumpul, Aleta menggendong baby Arsa, sedangkan Ars menggendong baby Arsi. Begitu juga Faye dengan Aldebaran, keduanya juga membawa babynya keluar ke tempat pesta berlangsung. Bahkan keempat baby tersebut menjadi rebutan mereka yang begitu gemas melihatnya. Jam 4 sore, acara resepsi yang digelar pun selesai. Para tamu undangan juga sudah ramai yang kembali. Hanya tinggal keluarga inti saja. Acara yang berlangsung dari pagi hingga sore tidak membuat mereka merasa lelah. Tapi mereka sangat berbahagia. Dua nona muda dan satu tuan muda keluarga Henderson sudah mengakhiri masa lajang mereka. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah mereka juga akan mendapatkan tambatan hati mereka masing-masing? Semua masih menjadi misteri, mengingat mereka yang sangat sulit untuk jatuh cinta. Tamat.